Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, pinaringan berkah. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Kita ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja. Teman-teman, sudah nonton film terbaru Tom Cruise belum? Judulnya Top Gun Maverick. Nah, ini adalah film Top Gun kedua setelah edisi pertama di tahun 1986. Jadi filmnya sudah 30 tahun lebih ya, 36 tahun. 36 tahun baru ada lagi. Ini luar biasa sekali dan bagus banget. Yuk kita lihat cuplikannya di official trailer yang ada di YouTube. Nah, ini trailernya teman-teman. Jadi menariknya, Tom Cruise ini dia sejak tahun 86 itu pangkatnya cuma naik jadi kapten ya, dari letnan ya. Tapi kapten di sana itu hitungannya kalau di sini mungkin sudah kolonel ya, sudah kolonel. Memang beda penamaan ini antara US Navy dengan di Indonesia ya. Ini film luar biasa menurut saya, dan nanti kita akan lihat unsur-unsur intelijen apa yang bisa kita pelajari dari film Top Gun ini. Ini sudah rilis teman-teman di bioskop, dan saran kami sih tonton aja di bioskop ya, karena banyak kejadian atau adegan-adegan yang keren banget, yang sangat baik kalau dinikmati di bioskop. Ya teman-teman, ada beberapa unsur intelijen dalam film Top Gun ya, Top Gun Maverick ya, yang sedang tayang di bioskop, yang saya kira bisa kita pelajari dari film itu. Film ini menceritakan tentang para pilot terbaik US Navy, Angkatan Laut Amerika Serikat, yang dikumpulkan dalam satu training center dan dipilih yang paling sesuai untuk menjalankan sebuah misi rahasia. Misinya adalah menghancurkan sebuah pangkalan senjata rahasia yang dimiliki oleh negara lawan, walaupun dalam film itu tidak dijelaskan negara mana. Mungkin untuk menghindari konflik, perdebatan, karena ini kan sedang rame ya, ada perang Rusia dan sebagainya. Jadi tidak disebutkan dalam film itu negara mana, tetapi sedikit ada benderanya. Nanti bisa teman-teman lihat di bioskop. Nah, yang pertama yang kita bisa pelajari dalam film ini adalah bagaimana Tom Cruise, di situ adalah Kapten Pete Mitchell dengan para junior-juniornya. Dalam tradisi Angkatan Laut Indonesia namanya Sisun, ya kan? Siswanya namanya Sisun. Kalau di Angkatan Laut kita namanya Sisun gitu kan. Nah, itu para kadet mereka, para siswanya itu diajari untuk mempelajari benar sebelum melakukan operasi, mempelajari data seakurat mungkin. Nah, data itu penting teman-teman, dan nanti teman-teman akan bisa lihat bagaimana Top Gun ini menunjukkan persiapan sebelum melakukan serangan. Datanya akurat banget, mulai berapa tebingnya, berapa kelok, kemudian ketinggiannya berapa, kemudian targetnya itu di titik mana, lalu suhunya berapa, tekanan gravitasinya berapa, itu sangat-sangat akurat. Berikutnya teman-teman, setelah datanya akurat, simulasi dilakukan, maka yang dilakukan berikutnya adalah latihan yang rutin dan memiliki sebuah rencana operasi yang pasti. Jadi dalam film ini dikisahkan mereka hanya punya waktu 3 minggu sebelum senjata rahasia milik lawan itu dipakai untuk melakukan serangan. Karena itu sebelum 3 minggu mereka harus bisa melakukan simulasi dengan pesawat tempur F-18 mereka, melakukan serangan kepada pangkalan itu yang dilindungi oleh berbagai macam pesawat dan teknologi canggih. Jadi pelajaran yang kedua, ketika kita sudah tahu sasaran, punya datanya, lakukan exercise, lakukan latihan, dan susun rencana operasinya. Berikutnya teman-teman, yang juga bisa kita pelajari dalam film Top Gun adalah bagaimana mereka sangat kompak ya, satu sama lain. Mereka benar-benar setia kawan, dan Tom Cruise dalam hal ini bisa membuat para siswanya itu terlatih untuk mempercayai orang lain. Ya, ini sebenarnya tidak hanya berlaku dalam pesawat tempur ya, dalam operasi tempur pesawat. Dalam dunia intelijen,
operasi intelijen juga membutuhkan kepercayaan atau 100% trust ya, terutama terhadap tim kita atau mitra kita yang bergerak dalam operasi itu. Jadi kalau nggak ada kepercayaan, nggak ada kesetiaan, nggak ada trust ya, maka misi akan gagal. Dalam film Top Gun itu kalau nggak ada trust ya mati resikonya. Karena ini 4 pesawat menyerbu dalam simulasi yang hanya 2 menit 30 detik. Dalam 2 menit 30 detik mereka harus bisa menghancurkan target. Nah, ini juga penting teman-teman. Pelajaran ketiga adalah trust atau kesetiaan, kepercayaan penuh kepada kawan sesama tim. Berikutnya teman-teman, yang sangat-sangat membekas ketika saya nonton film Top Gun adalah bagaimana Tom Cruise, dalam hal ini Kapten Pete Mitchell, itu bisa membuktikan bahwa dia bisa mencontohkan kepada siswa-siswanya bahwa sesuatu yang dikira tidak mungkin itu ternyata bisa, asalkan dilakukan dengan penuh keyakinan. Jadi ini semacam menembus batas kemampuan diri. Ketika kita dalam tekanan, kadang-kadang ada perasaan, wah aku nggak akan bisa ini, wah aku nggak akan mungkin melakukan ini, wah kita sulit sekali nih sebuah operasi, sebuah rencana tindakan, kayaknya nggak mungkin lah. Nah ternyata dalam film Top Gun dicontohkan sesuatu yang dikira tidak mungkin, misalnya itu dalam film ini ya, menerbangkan pesawat hampir 90 derajat ke atas dengan menembus gravitasi 9 tekanannya ya. Yang pilot biasa mungkin hanya tahan 6 atau 7. Ini 9 ya tekanan gravitasinya itu. Ini bisa, kepalanya bisa pecah gitu kan. Nah itu dicontohkan dengan sangat bagus oleh Pete Mitchell, Tom Cruise dalam film Top Gun, bahwa kalau kita percaya bahwa manusia itu mempunyai limitasi, mempunyai kemampuan yang akan meledak ketika dalam tekanan, maka itu bisa dilakukan. Nah, ini juga salah satu unsur intelijen. Ketika dalam situasi darurat, maka muncullah satu power dalam diri untuk memaksimalkan semua potensi sehingga misinya berhasil. Nah, berikutnya teman-teman, yang unsur intelijen juga yang kami lihat dalam film Top Gun adalah ketika Pete Mitchell atau Tom Cruise ini dalam posisi situasi darurat, ternyata ada satu siswanya, di situ namanya call sign-nya Rooster. Ini adalah anak temennya. Kalau Anda pernah nonton film Top Gun yang pertama, ini adalah anaknya Goose yang meninggal dalam Top Gun 1 ya. Teman-teman bisa nonton Top Gun 1 di YouTube. Ada di YouTube itu tentu ada harganya ya, beli atau sewa di situ. Masih bisa ditonton Top Gun 1. Di situ diceritakan bagaimana Goose ini punya anak kecil saat itu ya, usianya sekitar 5 tahun, dan Goose meninggal pada saat latihan Top Gun bersama Tom Cruise. Nah, ini anaknya yang 5 tahun tuh sekarang sudah jadi pilot tempur. Nah, pada satu titik dia ternyata diperintahkan untuk kembali ke pangkalan, dia putar balik untuk menyelamatkan Tom Cruise. Apa yang terjadi? Ternyata dia mengikuti hati nuraninya. Dalam situasi darurat, putuskan tindakan cepat berdasarkan hati nurani. Hilangkan perasaan ragu-ragu, logika kadang-kadang tidak perlu digunakan ketika dalam situasi emergency. Ini juga unsur yang sangat-sangat mirip dengan dunia intelijen, karena dalam intelijen itu ada yang namanya rencana reguler, R, rencana alternatif, A, dan rencana emergency atau rencana darurat. Ketika kita sudah sampai pada tahap emergency, maka yang digunakan adalah hati nurani. Ikuti kata hati supaya selamat, supaya berhasil dalam misi. Ya teman-teman, itu saja beberapa unsur-unsur intelijen yang ketika kami nonton, ketika saya dan kawan-kawan nonton film Top Gun, itu terlintas dalam pikiran, wah ini mirip-mirip nih dalam dunia intelijen, dalam dunia clandestine, ternyata bisa tercermin dalam film Top Gun. Terlepas dari unsur-unsur itu, Top Gun ini menurut saya satu film yang luar biasa bagus ya dalam pengerjaannya, termasuk bagaimana mereka berlatih, aktor-aktornya berlatih beneran. Bahkan kita baca sebuah artikel mereka sampai muntah-muntah karena harus lari, push up dan sebagainya. Benar-benar menjiwai teman-teman. Jadi saya merekomendasikan, mumpung masih tayang, terutama di layar bioskop, segeralah tonton Top Gun Maverick dan Anda nggak akan nyesel. Mungkin itu dulu video YouTube Ridwan Jogja untuk episode kali ini. Saya sekali lagi menyampaikan terima kasih karena teman-teman sudah setia, tetap setia menyalakan tombol lonceng
sehingga setiap ada video baru akan dapat notifikasi, dan subscribe serta share video ini ke teman-teman Anda yang lain. Matur nuwun dan semoga kesehatan selalu terlimpah kepada orang-orang yang Anda sayangi. Terima kasih. Salam intelijen.